seorang perempuan, misteri pembunuhan perempuan seorang sekretaris di gudang ikan 13 Juni silam akhirnya terungkap. Polisi meringkus seorang pelaku. Terduga pelaku berinisial SSU yang membunuh seorang sekretaris yang jasadnya ditemukan membusuk di gudang ikan di Batang, Jawa Tengah 13 Juni silam langsung dibawa polisi ke lokasi guna menjalani prarekonstruksi. Terduga pelaku memperagakan satu persatu perbuatannya mulai dari kedatangannya ke kantor korban, lalu masuk ke kantor dan keluar melalui jendela hingga pergi naik motor. Meski sudah menggelar prarekonstruksi, namun polisi belum mengungkap motif pembunuhan. Ini terkait kasus pembunuhan yang kemarin, untuk saat ini masih dalam lidik, ini prarekonstruksi ya. Nanti masih banyak lagi keterkaitan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita press release untuk kelengkapan segala garansi lunasnya dan keterkaitan daripada 184 KUHP itu. Tersangkanya siapa nanti? Nanti kita sampaikan yang lebih lengkap lagi. Sebelumnya korban yang bekerja sebagai sekretaris di perusahaan gudang ikan ditemukan membusuk di kamar mandi dalam posisi tengkurap terlilit handuk di lehernya. Seorang perempuan ditemukan tidak bernyawa di depan warung makan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sebelum meninggal, korban diketahui sedang menunggu seorang sopir truk. Korban bernama Rianti berusia 32 tahun, warga Wonosobo, Jawa Tengah ini ditemukan tidak bernyawa dengan posisi sedang duduk di depan sebuah warung di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 6 Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Menurut keterangan pemilik warung, sebelum ditemukan meninggal, korban sempat meminjam telepon untuk menghubungi seorang sopir truk agar segera menjemputnya pulang. Apa penyebab meninggalnya seorang perempuan di depan warung ini? Kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Kota Waringin Timur AKP Gede Atmaja. Selamat malam Pak Gede. Selamat malam Mbak. Pak Gede, apakah sudah diketahui apa penyebab kematian korban? Baik, untuk sementara kematian korban hasil dari keterangan visum dokter yang ada di Sampit, untuk luka atau arah ke kekerasan itu tidak ada. Namun dari keterangan suami korban bahwa korban memiliki riwayat tekanan darah rendah. Dan pada saat kejadian pun keterangan dari saksi pemilik warung, Ibu Wirawati, bahwa korban dari pagi memang tidak ada makan sama sekali, hanya makan mie sekali, dan pada pukul 21.00 ditemukan sudah meninggal dunia dalam keadaan duduk. Begitu Mbak. Baik, jadi sebelumnya korban ini sempat meminjam telepon untuk menelpon seorang supir truk. Apakah itu suaminya Pak? Jadi benar meminjam handphone untuk menelpon teman dia, supir truk atas nama Wahyadi, untuk menjemput dia pulang ke
cai babi, gitu Mbak. Baik, berarti korban berada di depan warung itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Korban berada di warung Wongsobo itu dari pukul 7 pagi sampai pukul 20.30 WIB. Itu setengah 9 malam, Mbak. Oke, sampai jam setengah 9 malam ya, Pak ya. Ini seharian tidak di pemilik warung ini tidak melihatnya makan ataupun beraktivitas lain selain menunggu, Pak? Jadi korban dilihat oleh saksi itu hanya mondar-mandir, kemudian sempat ngobrol juga dengan saudara Wahyadi, teman dia yang supertruk tersebut. Setelah itu memesan mie, kemudian meminjam handphone saksi pemilik warung. Seperti itu, Mbak. Baik, baik. Jadi sejauh ini baru diketahui ada riwayat tekanan darah rendah dan memang korban menurut saksi tidak makan selama 1 harian ya, Pak ya. Baik, sejauh ini juga tidak mengarah ke adanya kekerasan. Terima kasih AKP Gede Atmaja Satreskrim Polres Kota Waringin Timur telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, bagaimana hidup seorang kakek yang tinggal sendiri di hutan? Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.